Jadi dulu tuh pernah ketika founder Gojek sebelum menjadi Menteri Pendidikan ya, itu kan di salah satu sesi sharing dengan startup founders tuh Nadiem ditanya sama salah satu startup founders gitu, kapan kita harus cari funding ya buat scale up? Pertanyaan itu. Terus Nadiem jawabnya, if you must ask, then you don't need it yet. Let's Accelerate kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Gojek Accelerate. Sudah hadir bersama kita Yohanita Simanjuntak, yaitu Gojek Sustainability Manager and Gojek Accelerate. Hai Jo. Hai Mbak Yeni, apa kabar? Baik-baik, masih WFH ya? Masih, kita work from home sampai nanti tahun depan. Oke. Mungkin kalau Daily Social dan pembaca Daily Social udah ngerti Gojek Accelerate itu apa, tapi mungkin Jojo bisa share latar belakang atau apa itu sebenarnya Gojek Accelerate. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Pertama-tama terima kasih banyak sudah mengundang kami dari Gojek Accelerate untuk hadir di seriesnya Daily Social TV. Saya Yohanita, biasa dipanggil Jojo. Tadi Mbak Yeni juga udah kenal ya, kita dari Gojek Accelerate sebelumnya. Nah, di Gojek saya berperan sebagai Sustainability Manager, dan tahun lalu saya dipercayakan untuk mengawal establishment Gojek Accelerate yang lahir di September 2019. Sedikit pengantar, Gojek Accelerate adalah program akselerator Gojek yang bertujuan untuk mendukung startup digital di tanah air untuk dapat bertumbuh sesuai dengan namanya kan, Accelerate, yaitu progresnya bisa bertumbuh dengan cepat gitu. Nah, berbagai program kita tuh antara lain kita menggunakan jaringan mentor kita, fasilitator internal Gojek dari talenta-talenta terbaik Gojek, dan juga jaringan VCs dan juga potential investors. Kita gunakan untuk dapat membantu startup tanah air ini menyelesaikan segala persoalan mereka gitu. Dalam perjalanannya itu sebuah startup itu kan akan mengalami banyak sekali jatuh bangun ya Mbak. Jadi kita berharap hal-hal yang disampaikan oleh para mentor Gojek dan juga global partners kita seperti Google Developers Launchpad, terus Google for Startups, terus kemudian juga kita ada McKinsey & Co dan juga Digital Raya Startup Hub, itu mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu best practice dan pengalaman jatuh bangunnya para praktisi ini supaya mereka semakin mantap dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka temuin every step of the way gitu. Dan juga VCs dan potential investors kita ini kan kita berikan akses ke mereka, si startup-startup ini, agar mereka dapat pitch their business ideas gitu, agar mereka bisa securing funding gitu. Kalau kita lihat bagi startup yang ikut Gojek Accelerate atau program accelerator lainnya, membantu untuk mempercepat pertumbuhan bisnis mereka nggak sih? Atau ternyata nggak langsung nih, mungkin setelah lulus atau beberapa bulan baru kerasa efeknya. Kalau Jojo selama mendampingi teman-teman di Gojek Accelerate, gimana sih ngelihat progres mereka after graduate dari Gojek Accelerate? Jadi progresnya para startups ini semua berbeda-beda ya Mbak, karena tentunya setiap startups ini kan punya tantangan unik atau tantangan tersendiri ya, sesuai dengan bisnis model mereka masing-masing. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang efektivitas akselerator ya terhadap pertumbuhan sebuah startup itu, pertama kita harus mundur lagi nih Mbak. Jadi sebenarnya kan program-program itu ada banyak ya untuk membantu startup bertumbuh gitu. Ada yang namanya inkubator, ada juga yang namanya akselerator. Jadi pertama tuh perlu dilihat dulu si startup ini ada di fase mana. Kalau misalnya si startup ini berada di fase yang dimana dia baru punya ide bisnis dan sedang mencari bisnis modelnya, mungkin dia lebih tepat untuk mengikuti inkubator. Seperti namanya, dia mengincubate business ideas kan. Tapi ketika dia sudah punya minimum viable product, terus mungkin dia juga sudah punya customer base, dia tuh bisa mengikuti sebuah akselerator. Karena akselerator itu sesuai namanya mengakselerate kan. Jadi fokusnya lebih ke pertumbuhan bisnisnya. Kalau inkubator fokusnya ke ide inovasi, kalau akselerator pertumbuhan bisnisnya. Nah, jadi pertama tuh mundur dulu dari sebenarnya kita tuh sebagai startup tuh ada di stage mana sih? Kita harus ikut akselerator atau inkubator. Nah, kemudian untuk itu efektivitas itu juga setelah kita udah tahu ya sebagai startup kita mau ikut yang mana, untuk efektivitas itu juga kembali ke kebutuhan dan juga komitmen si startup.
Jadi ketika generally speaking, sebuah akselerator itu sangat helpful dan efisien untuk sebuah startup yang clear tentang objektifnya. Jadi kalau dia clear objektifnya, particularly itu tentang kapan dia mau expand, apakah dia harus expand, itu sebuah akselerator akan lebih efektif gitu. Jadi pertama tuh you have to know who you are, what you have, ya kayak produk kita tuh apa sih, what you want, dan kenapa XYZ yang ada di akselerator ABCD, kan ada banyak nih akselerator. Itu tuh kenapa sih XYZ itu bisa membantu kamu gitu. Kalau kamu udah tahu itu, ya efektivitasnya itu formulanya tuh follow up dan follow through. Nah, maksudnya follow up itu apa? Nah, seringkali kalau dari pengalaman Gojek Accelerate ya Mbak, kita ngelihat jangankan buat follow up untuk mengidentify apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan saya atau apa yang saya butuhkan, itu tuh masih agak kesulitan gitu. Wow. Jadi kayak nih contohnya ya Mbak, ada anekdot nih, aku cerita sedikit anekdot. Jadi dulu tuh pernah ketika founder Gojek sebelum menjadi Menteri Pendidikan ya, itu kan di salah satu sesi sharing dengan startup founders tuh Nadiem ditanya sama salah satu startup founders gitu, kapan kita harus cari funding ya buat scale up? Pertanyaan itu. Terus Nadiem jawabnya, if you must ask, then you don't need it yet. Kalau kamu masih bertanya, itu sebenarnya butuh funding nggak sih? Atau butuh, expand nggak sih? Maybe you don't need it yet gitu. Jadi dari pengalaman kita di Gojek Accelerate, juga partner kita di Digitaraya itu, kita ngelihat banyak sekali startups yang masih agak struggling untuk identifying apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jadinya belajar dari itu Gojek Accelerate, di awal proses kita melakukan yang namanya sistem diagnosa. Jadi ada form diagnostic form yang kita kasih ke startup. Tujuannya adalah supaya kita bisa membantu startups mengidentifikasi sebenarnya challenges-nya mereka apa gitu. Jadi nggak cuma symptoms-nya yang di-treat, tapi root cause-nya gitu. Terus apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Mereka butuh taunya apa? Kenapa kita butuh diagnostic form itu? Untuk membantu mereka identifying it, dan juga supaya kurikulum yang diberikan oleh Gojek Accelerate itu tepat sasaran gitu. Jadi misalnya program Accelerator kan banyak, biasanya kan kayak yang diajarkan mungkin hal-hal yang umum ya. Nah, kita pengennya gimana lewat Gojek Accelerate, kurikulumnya kita ini benar-benar mengadres yang memang menjadi isunya mereka. Jadi kelas-kelasnya ini tuh, atau modul-modul itu bisa relevan gitu. Nah, terus tadi saya juga singgung masalah komitmen. Kenapa komitmen itu juga penting? Jadi untuk efektivitas tadi kan ada follow up sama follow through. Itu harus committed buat itu. Kenapa? Karena biasanya early stage startup itu kan isinya cuma 10-11 orang maksimal gitu. Ya kan kecil-kecil ya, Mbak. Ini pasti tahu banget deh startup itu yang early stage itu kecil gitu kan timnya. Nah, komitmen itu penting karena kenapa? Ketika kita enroll ke Accelerate program gitu ya, kayak Gojek Accelerate kan kurikulumnya kita kan satu minggu ya Mbak. Kurikulumnya kita kan 1 minggu nih. Itu tuh kalau timnya kecil, kan nggak mungkin juga bisnisnya ditinggal lama-lama, karena ketika udah menjalankan bisnis kan sudah ada aktivitas bisnis, sudah ada kegiatan, jadi nggak mungkin kelasnya ditinggal lama-lama kan gitu. Jadi kalau mau ikutan startup itu emang harus tahu akseleratornya yang emang cocok buat kamu, memang adalah hal-hal yang pengen kamu dengar dan butuh kamu dengar, sehingga kamu komit untuk mengikuti kelas-kelasnya. Dan ketika komit juga itu akhirnya kita kan jadi kayak memang mendedikasikan bahwa minggu ini adalah minggu saya untuk belajar, untuk dapat insights dari orang-orang yang emang mengalami jatuh bangun yang mungkin akan saya alami nanti, gitu kan. Dan yang paling penting Mbak, kalau bicara efektivitas adalah kalau kita komit nih di kelas-kelasnya, selain kita belajar banyak dari fasilitatornya juga belajar banyak tentang kita, sehingga kita bisa ditemukan. Contohnya nih Mbak, di Gojek Accelerate kemarin ada salah satu alumni yang sudah bergabung dengan platform Gojek. Jadi, nah itu ketemunya juga lewat Gojek Accelerate gitu, karena dia partisipasi aktif di kelas. Akhirnya kita jadi banyak tahu tentang dia kan. Ternyata dia ada startup tanah air, namanya Jejakin. Dia startup tanah air yang menggunakan machine learning, salah satu tema batch-nya kita. Dia menggunakan machine learning untuk diagnosa nggak cuman keberhasilan reforestasi atau reforestation, tapi dia juga memastikan impact
atau impact analysis dari sebuah program di satu hutan misalnya. Jadi penanaman pohonnya itu bisa dianalisa dengan AI dan Internet of Things, kayak dimonitor pertumbuhannya segala macam, dilihat kesehatan pohonnya, lebar diameter, dan itu tuh dengan teknologi terekam, ada database yang jelas, dan kita belajar itu kan dari Gojek Accelerate yang maksudnya kita kenal dia. Akhirnya sekarang bergabung dengan Gojek di produk pertama Gojek untuk produk environment, namanya Go Greener Carbon Offset. Jadi Go Greener Carbon Offset itu adalah produk pertama environment Gojek dan juga pertama di dunia untuk B2C carbon offsetting di industri ride hailing. Jadi lewat Go Greener Carbon Offset, Mbak Yeni mungkin bisa nyoba di app-nya Mbak Yeni. Itu kita bisa mengkalkulasi jumlah carbon footprint yang kita keluarkan dari penggunaan kendaraan sehari-hari, mau itu kendaraan di dalam ekosistem Gojek maupun kendaraan pribadi. Kemudian dari hasil kalkulasinya itu kita bisa memilih untuk meng-offset atau menyeimbangkan karbon dengan menyerapnya melalui penanaman pohon. Itu semua lewat app. Gitu. Jadi inovasi. Seru banget ya? Seru sih Mbak. Jadi seneng banget karena itu startup tanah air kan. Terus ternyata inovasinya tuh kayak wow banget. Jadi ketika ngobrol sama dia, ternyata permasalahan dia tuh bisa diselesaikan dengan teknologinya Gojek. Akhirnya kita kolaborasi, lahirlah produk itu gitu. Jadi seneng banget sih Mbak, dan itu bisa ketemu lewat si Gojek Accelerate itu. Gitu. Itu mungkin menjawab pertanyaan gue selanjutnya sih, keunggulan ketika startup mengikuti program akselerasi adalah salah satunya itu ya, kalau ternyata cocok dengan apa yang ditawarkan oleh ekosistem Gojek, alhamdulillah bisa bergabung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal kategori startup, kalau nggak salah Gojek Accelerate itu setiap batch ada temanya ya, Jo ya? Ini menyasar ke pertanyaan gue selanjutnya sih, kategori startup seperti apa sih yang dicari oleh Gojek Accelerate? Apakah based on tema setiap batch, atau mungkin Jojo dan tim punya favorit nih untuk startup-startup yang bisa masuk ke ekosistem Gojek atau yang memiliki potensi for the future yang kemudian dilirik oleh Gojek Accelerate? Oke. So, apa sih yang dicari di Gojek Accelerate kemarin itu, kalau nggak salah Mbak ini juga datang ya di salah satu event demo day, salah satu batch. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID, benar. Disclaimer, sebelum COVID. Iya. Jadi kita punya 4 batch, Mbak. 4 batch-nya itu Machine Learning, dan Women Founders, Business to Consumer Innovation, sama Daily Consumer Innovation. Nah, startup apa sih yang kita cari? Sebenarnya dalam memilih startup untuk mengikuti Gojek Accelerate, yang paling terpenting adalah startup tersebut harus memiliki misi yang luas dalam menciptakan dampak sosial secara skala besar. Jadi itu pertama yang kita cari, dia harus sharing that same DNA with Gojek in creating social impact. So that's very important for Gojek. Nah, selain itu ada 3 aspek utama yang kita lihat. Yang pertama adalah kita lihat startup sini problem and solution-nya seperti apa sih. Kenapa? Karena kita pengen lihat secara problem, apakah problemnya ini solving sesuatu yang meaningful gitu. Apakah ini sesuatu yang important gitu. Kenapa? Karena problem itu kan ada banyak kan. Tapi tentunya kalau ini emang adalah sebuah kepusingan yang luar biasa di masyarakat, jadinya kan akan lebih banyak yang menggunakan inovasi itu gitu. Karena ini memang menyelesaikan sebuah persoalan masyarakat yang sangat rumit yang memang bikin semua orang pusing gitu kan. Jadi kita lihat apakah ini meaningful problemnya dan kenapa problem ini penting. Itu juga penting untuk kita melihat kalau emang problem ini sesuatu yang meaningful buat dia akan lebih atau foundersnya itu akan lebih devoted ya Mbak, atau dedicated terhadap menyelesaikan problem itu gitu. Itu yang pertama, so problem and solution. Nah, solusinya benar-benar menyelesaikan problem itu atau enggak gitu. Itu juga. Terus yang kedua adalah product market fit. Nah, product market fit ini apa sih sebenarnya? Product market fit itu adalah kondisi di mana sebuah perusahaan itu sudah sukses memberikan nilai tambah penciptaan produk atau jasa yang dia berikan. Jadi nilai tambahnya ini memang sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan pasar. So that's product market fit. Makanya fitting kan antara produk dengan marketnya. Terus yang ketiga yang menurut kita juga penting adalah founding team. Nah ini menarik Mbak, founding team ini. Kenapa sih sebenarnya founding team itu penting? Karena
Pertama kita lihat bagaimana si foundersnya ini complement each other. Jadi dari hasil observasi kami, Mbak, seringkali, mungkin Mbak ini juga observe ini ya, karena kan Mbak ini juga di dunia tech kan, Mbak. Startup itu kalau foundernya bukan orang tech, dia orang bisnis, bener nggak, Mbak? Iya, atau co-foundernya orang tech, CEO-nya, pokoknya mereka sangat melengkapi gitu kan? Betul, nah itu, jadi kita melihat balance itu, Mbak, yang saling melengkapi yang tadi Mbak lihat gitu. Kenapa? Karena kita belajar juga nih Mbak, ketika ngobrol sama alumni kami, banyak yang bilang kayak misalnya dia foundernya adalah orang tech, dia nggak ngerti cara running bisnis, ya kan? Nah, ketika dia foundernya orang bisnis, dia tuh kesulitan kayak gimana sih gue mencari orang tech, bagaimana sih gue menjalankan dari sisi technya gitu. So having komposisi di founding teams-nya yang saling melengkapi seperti tadi Mbak Yeni bilang, itu penting banget. Kenapa? Karena itu juga kalau komposisinya baik, terus kita pada saat ngobrol mereka kan kita ada speed dating ya, pada saat kita seleksi itu, kita lihat chemistry-nya juga baik, jadinya kita lebih yakin bahwa komposisi yang baik dan chemistry yang baik dari founding team-nya ini akan dapat memastikan startupnya bisa long lasting atau keberlanjutannya terjaga. So it's one of the things that we also see. Nah, kemudian kriteria spesifik seperti batch yang tadi Mbak Yeni sebutkan. Nah, di tahun pertama Gojek Accelerate kemarin kan kita emang ada beberapa batch kan, dan batch-nya itu tematik gitu. Kenapa tematik? Karena tadi itu kita pengen modul atau kurikulum yang kita berikan sesuai dengan yang mereka butuhkan kan. Jadi yang pertama itu machine learning. Nah, di batch machine learning ini kriterianya startup ini sudah menggunakan machine learning atau dia berkomitmen untuk menerapkan machine learning methods di dalam bisnisnya gitu. Jadi kita kerjasama dengan Google Developers Launchpad buat ini gitu, dan ini exciting banget karena Google Developers Launchpad itu sebelumnya belum pernah melakukan training machine learning kan di Indonesia, dan dari kolaborasi itu akhirnya muncullah kolaborasi lainnya kayak Bangkit Program yang mungkin Mbak Yeni pernah dengar juga, itu kan fokusnya juga di machine learning, di mana Google kerjasama dengan Gojek dan juga unicorn lainnya seperti Traveloka dan Tokopedia bikin program untuk ngajarin machine learning gitu. That was very excited buat kita karena itu pertama kali di Indonesia kita bikin training machine learning. Kemudian yang kedua, misalnya batch-nya waktu itu kita mau fokus, dan this is my personal favorite, fokus ke women founders gitu. Jadi kriterianya untuk masuk ke batch women founders harus punya founder atau salah satu founding membernya itu harus perempuan gitu. Jadi kita memang mau ensuring ada diversity and inclusion kan di dalam setiap apa yang Gojek kerjakan juga gitu. Jadi untuk batch spesifik kriterianya itu. Nah, untuk batch-batch lainnya misalnya seperti daily consumer innovation atau business to consumer, itu memang startups yang sudah menjalankan dan mau fokus ke business to consumer atau dia baru mau, jadi dia butuh bantuan sebenarnya. Kayak contohnya Jejak kan tadinya dia business to business kan. Setelah dia ikut batch-nya Gojek yang business to consumer, akhirnya pertama kali dia business to consumer barengan sama Gojek lewat Go Greener Carbon Offset itu gitu. Jadi itu kriterianya disesuaikan dengan batch-nya supaya lebih tepat sasaran. Saat pandemi ini ada lagi nggak sih Jo program accelerator, karena kebanyakan mungkin program-program yang lain melaksanakannya online ya. Kalau Gojek Accelerate untuk batch selanjutnya saat COVID jalan juga nggak sih? Yes. Nah, untuk Mbak nanya, karena kemarin kita senang banget juga sih bisa akhirnya melahirkan Gojek Accelerate Extra namanya. Jadi extra. Oke. Ekstranya juga ekstra gitu ya? Ya jadi pakai X. Jadi Gojek Accelerate Extra ini kemarin juga karena Gojek Accelerate ini alumninya kan kita masih stay in touch ya Mbak. Jadi kita juga belajar sebenarnya sama pandemi ini apa sih struggles yang mereka gitu. Karena banyak sekali kan bisnis yang terdampak karena krisis global ini gitu. Jadi kita pengen tahu apa sih strugglesnya dan bagaimana kita bisa membantu. Karena walaupun rangkaian program Gojek Accelerate kemarin sudah selesai, tapi akses ke
the network of mentors, the network of VCs and investors bisa mereka akses terus sebagai alumni Gojek Accelerate. Oke, jadi yang ekstra ini untuk alumni ya? Nah, karena alumni, jadi kita ekstra ini ada 3 program, Mbak. Oke. Jadi alumni tuh bisa mengikuti satu program yang spesifik untuk alumni. Tapi kemudian karena kita juga memang Gojek ini Gojek Accelerate kan semangatnya adalah mendorong startup tanah air kan. Jadi semuanya gitu. Jadi untuk 2 program lainnya kita buka untuk publik. Apa aja programnya itu, ada Expert Insights, expertnya juga pakai X, Expert Insights. Itu tuh rangkaian webinar dengan para experts dari Gojek maupun partnersnya kita ya. Untuk memberikan ide-ide kayak contohnya dari Gojek tuh bagaimana sih kita bisa creative problem solving kalau misalnya startup butuh pivoting di saat pandemi sekarang. Jadi relevan kan dengan apa yang sedang mereka alami gitu. Terus juga kita ada fund matchmaking. Jadi fund matchmaking itu kita cari VCs dan potential investor yang memang lagi mencari startup-startup dengan spesifikasi khusus. Dan kita lihat nih di daftar alumninya kita, ini yang khusus buat alumni ya, kita lihat di daftar alumninya kita, mana sih yang kira-kira cocok nih, akhirnya kita ketemukan, jadi mereka kayak seolah speed dating gitu Mbak, tapi online. Gitu, jadi makanya matchmaking gitu. Jojo kan udah mendampingi udah beberapa batch ya, pasti ngelihat dong, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh startup founder atau startup tim ketika mengikuti accelerator program. Apa sih do's dan don'ts-nya mereka ketika akhirnya masuk nih lolos ke Gojek Accelerate? Apa yang mereka harus lakukan atau apa yang harus mereka jangan lakukan? Oke. Untuk startups yang mau mengikuti program akselerator, Gojek Accelerate ataupun accelerator lainnya yang ditawarkan di tanah air ya Mbak. Do and don'ts-nya itu mungkin yang pertama, do know your objectives and goal. Jadi jangan apply ke program yang kamu rasa tidak punya sinergi dengan kamu gitu. Kalau objektifnya sebuah startup itu hanya finansial, ada banyak channel lain, nggak harus akselerator. Misalnya grant, ya kan, subsidi pemerintah misalnya, atau loan. Jadi harus tahu dulu nih sebenarnya objektifnya apa sih buat ikutan. Nah terkait dengan do itu, don't-nya adalah jangan daftar ke startup akselerator for the sake of applying aja supaya gue masuk aja nih gitu. Jangan. Kenapa? Karena itu tadi yang tadi saya singgung di awal tuh early stage startups itu kan timnya kecil banget ya. So you do not want to distract your team dari core bisnisnya. Terus do yang lain adalah sebelum mengikuti rangkaian program, salah satunya kan biasanya yang umum adalah bootcamp ya, kelas. Itu do prepare your questions sebelum kelas. Kenapa? Karena saat itu adalah saat dimana kamu punya kesempatan untuk dapat akses dengan mentor yang mengalami jatuh bangun tadi itu kan. Jadi sebenarnya dimanfaatkan banget tuh, siapin list of your headaches, terus lempar ke mereka headaches-nya biar mereka bantu mikirin. Itu do-nya. Nah, tapi don't-nya jangan expect mentor itu memberikan jawaban yang kayak jawaban dewa yang pasti berhasil gitu. Kenapa? Karena akselerator ini kan desain untuk membantu kita tahu how, ya kan? Kan memberikan jawaban what. Karena kondisi setiap startup berbeda, ada banyak variabel, ada banyak faktor yang mempengaruhi sebuah startup. Jadi don't-nya adalah don't expect the answers to come from the mentor semuanya. Terus do yang lain tuh do partisipasi aktif. Contohnya tadi yang sudah berhasil jejakin kan, dia partisipasi aktif, akhirnya kita belajar lebih banyak tentang mereka kan, gitu. Nah, don't-nya adalah jangan juga join startup akselerator, tapi berbarengan dengan saat kita ikutan akselerator lain, jadinya pikirannya kebagi, terus dia kayak hari ketiga keempat ngilang nih, gitu, karena ternyata dia ikutan kelas lain. Itu jangan sih, karena itu kan juga jadinya kehilangan kesempatan untuk kita terekspos sama mentor-mentor ini gitu kan, sama potential partner kita bahkan mungkin ya kan. Nah, do-nya yang lain terkait dengan yang poin tadi tuh, baca dulu semua terms and conditions-nya untuk mengikuti akselerator gitu. Karena
kita harus tahu level of komitmen seperti apa sih yang diharapkan. Nah itu tadi aku ceritain ke juga karena kita suka ngalamin founders nih, ada beberapa yang mungkin dia ya dipahami sih kalau timnya kecil kan pasti dia akan butuh mengerjakan bisnisnya dia kan, he's running a business atau she's running a business. Jadi jadinya dia mungkin akan kehilangan model-model yang sebenarnya dia butuhkan gitu. Okay. Jadi itu jangan juga terus atau enggak mungkin akselerator itu kan kadang menawarkan program juga kayak atau modul yang kayak how to pitch your deck, dan mungkin founders ini ngerasa aku udah sering kok pitching my deck, akhirnya dia skip tuh kelas itu gitu. Do that gitu. Karena menurut kami dari pembelajaran kami, kalau prioritasnya startup itu saat itu adalah growing their business, jangan ikutan akselerator dulu gitu. Karena sebenarnya akselerator itu bisa banget kamu manfaatkan untuk leveraging networknya mentornya, ya kan? Leveraging networknya VCs atau potential investor yang datang pada saat demo day, ya kan? Exposure ke media juga, kan? Tuh, nah itu juga biasanya batch-batch di accelerator tuh gue pretilin tuh siapa nih yang bisa gue follow up. Yes, bener. Karena emang Daily Social kan emang bener-bener mengobserve itu kan, dan yang menurut Daily Social bagus langsung di-profiling. Absorb semuanya. Yang menurut Mbak Yeni potensial pasti di-profiling kan. Itu kan sebenarnya exposure terhadap media itu sangat-sangat penting gitu, karena mungkin potential partner dia perusahaan lain tuh kayak menarik nih, bisa gue ajak kerjasama gitu kan, sebenarnya itu. Nah terus lainnya adalah harus selektif ya, carefully select mau ikut akselerator yang mana. Contohnya kayak kalau mereka memang ingin menjadi bagian dari platform Gojek, sehingga mereka bisa mengakses jutaan usersnya Gojek dan ratusan ribu merchants-nya kita, jadinya mereka bisa ikutan sebuah akselerator yang kayak Gojek Accelerate yang memberikan kesempatan untuk juga bergabung dengan platformnya. Karena kan nggak semua akselerator seperti itu kan, Mbak? Ya. Jadi benar dilihat. Terus yang terakhir, jangan expect short term sukses dari ikutan akselerator, karena ikutan akselerator doang itu bukan menjadi sebuah silver bullet ya yang akan langsung mengantarkan kamu ke fame and fortune, enggak juga gitu. Tapi akselerator itu analoginya ya Mbak, mungkin membawa kamu ke sebuah pintu, tapi lewat pintu itu tuh tetap it's on you gitu loh, to start the conversations with the VCs yang datang ke demo day. Kan ada VCs, kan Mbak pernah datang ke demo day kan, ada VCs potential investor. Kita mengenalkan atau meng-connect, tapi untuk ngajak ngobrol kayak datang kayak halo saya dari mana gitu kan, it's on you gitu. So I think jangan expect short term sukses dari hanya mengikuti akselerator, tapi juga kembali lagi gitu ke komitmen tadi, follow up dan follow through itu tadi gitu. Karena kita hanya mengantarkan dan mendorong untuk berkembang, tapi segala sesuatunya itu tetap bergantung pada komitmennya si startup masing-masing. Oke, thank you Jo. Padat dan lengkap ya jawaban dari Jojo, karena secara selama ini ngedampingin banget ya dan passionate banget ya Jojo untuk ngebantu teman-teman startup untuk ngegedein lagi startupnya. Thank you banget ya Jojo dan Gojek Accelerate waktunya. Semoga teman-teman makin tertarik untuk ikut Gojek Accelerate. Mereka harus kemana sih Jo ketika harus mengikuti ke websitenya Gojek atau ada website khusus? Ya, jadi gojek.com/Gojek Accelerate. Oke. Terima kasih Jojo waktunya, sukses buat Gojek Accelerate dan selamat bekerja kembali di rumah ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Bye. Bye.